Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ya, kepada penggemar channel Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menampilkan sebuah video yang istimewa. Ini tentang bahasan tentang kitab Al-Hikam, di mana banyak sekali ya para ustadz, para kiai yang membahas masalah kitab Al-Hikam ini. Ini ternyata ini kajian dari beliaunya, Buya Syakur Yasin. Ini sangat mendetail, ini berbeda dengan ustadz yang lain. Apa ya, mungkin levelnya ini memang beda ya. Beliaunya Kiai Haji Buya Syakur Yasin ini alatnya komplit juga, dari segi ilmu hakikatnya itu juga ada. Tapi kalau saya mendengar dari ustadz-ustadz yang lain ini tentang kajian kitab Al-Hikam, saya rasa cuma biasa-biasa saja. Tapi yang satu ini dari beliaunya ini sangat luar biasa, mudah dipahami, mudah dimengerti, dan ini juga menjurus kepada hal-hal yang sifatnya ini apa ya, sifatnya menjurus ke ilmu hakikat juga. Ini sangat luar biasa, ini sangat menarik sekali untuk kita dengarkan. Mari kita dengarkan bersama-sama biar kita bisa mengambil hikmahnya dari kajian beliaunya tentang kitab Al-Hikam ini. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Mahemen, yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir, seluruh Dewan Guru, siswa-siswi Madrasah Alihan Negeri 2 ya, Cirebon, yang sangat saya cintai. Sekarang kita masuk ke poin ke-6 ya, Al-Hikmah As-Sadisah yang ke-6, yang berbunyi la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhah fid du'a mujiban liya'sika fahuwa dhamana lakal ijabata fima yakhtaru laka la fima takhtaru linafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Artinya la yakun ta'akhuru amadil ata, jangan sampai keterlambatan doamu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ma'al ilhahi fid du'a, padahal kamu bersungguh-sungguh sekali dalam meminta, padahal sudah sangat sungguh-sungguh sekali meminta, tetapi masih belum juga datang jawaban dari Allah, doa kamu dikabul. Jangan sampai mujiban liyasika, jangan sampai menyebabkan kamu berputus asa. Fahuwa dhamana lakal ijabah, karena Allah sudah menjamin akan mengabulkan doamu. Tetapi fima yakhtar, Allah yang memilih. La fima takhtar, bukan kamu yang memilih. Wa fil waqti alladhi yurid, dan waktunya Allah yang menentukan. La fil waqti alladhi turid, bukan waktu yang kamu inginkan. Ini artinya apabila kita menunggu terlalu lama, doa kita tidak dikabul oleh Allah. Padahal kita sudah berdoa berlama-lama,
pagi, sore, siang, malam, tetapi juga belum dikabul juga. Mungkin kita merasa terlalu lama. Jangan sampai menimbulkan keputusasaan di dalam hatimu itu, karena Allah sudah menjamin doamu akan dikabul. Akan tetapi Allah yang memilih, bukan pilihanmu, dan Allah yang menentukan waktunya, bukan kamu yang menentukan. Paham anak-anak sekalian? Ya. Sini ada beberapa uraian penjelasan makna dulu. Tadi dikatakan ma'al ilhahi fid du'a. Ilhah itu bahasa Arabnya artinya Allah fi syai' wa takarruruhu min wajhin wahidin. Artinya berulang-ulang, yaitu itu saja. Saya punya anak, dia minta sepeda. Setiap hari dari pagi, bah beli sepeda, bah. Ya nang uangnya belum ada. Sore lagi bah beli sepeda. Pagi, sore, siang, malam sampai 1 bulan terus sepeda. Itu namanya ilhah. Nah, bahasa Indonesianya apa ya? Sok mikir dulu. Kalau terus tiap hari mereka bahas sepeda terus pagi sore malam, apa namanya? Merengek. Jadi ilhah itu ma'al ilhahi fid du'a, padahal kamu berdoa pada Allah sudah merengek, masih juga belum kelihatan pengkabulannya. Jangan putus asa. Itu intinya. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menjamin bahwa doamu pasti dikabul. Hanya saja nanti yang mana yang bagus buat kamu, Allah yang memilih, bukan kamu yang memilih. Kapan dikabulnya bukan kamu yang menentukan, tapi Allah yang akan menentukan waktunya. Dan yang pasti akan datang tepat pada waktunya. Ini yang pikirannya seperti itu yang kita tangkap dulu. Kemudian kalimat ad-doa itu, kalau kita belajarnya ilmu balaghah, doa itu permintaan atau permintaan dari bawah ke atas, namanya doa. Kalau di atas bawah namanya amr. Kalau dari yang setara namanya iltimas. Itu ilmu balaghah. Ini doa dalam ilmu tasawuf adalah talabun mashubun bi adabin fi bisatil ubudiyati li janibir rububiyah. Mendefinisikannya berbeda karena definisi balaghah permintaan dari bawah ke atasan. Dalam bahasa Indonesia namanya permohonan. Kalau dari atas ke bawah namanya instruksi. Kalau setara namanya nyambat bahasa Jawanya. Entah bahasa Indonesianya apa? Enggak ada ya nyambat tuh. Nyambat ya. Seperti saya dengan Pak Haji Muhaimin, ya bukan instruksi dong. Ya kan? Karena kita setara ya nyambat akhirnya. Atau bahasa Indonesianya minta tolong begitu. Kira-kira seperti itulah. Itu definisi ilmu balaghah. Definisi dalam ilmu tasawufnya, doa itu adalah permintaan yang disertai dengan sopan santun, permintaan yang disertai dengan etika, yang disertai dengan tata krama, fi bisatil ubudiyati, dalam rangka dalam wilayah peribadatan. Ini meminta dengan cara yang santun dalam wilayah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala li janibir rububiyah. Itu definisinya. Nah, mengapa definisi itu berbeda? Karena ini anak-anak kelas berapa ini? Kelas 11 itu berarti 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 kelas 11
kelas 2 Alia. Oh, kelas 11, 6, 3. Ya, berarti 11 ya. Oke. Begini. Semua apa saja yang masuk dalam pikiran kamu, yang dilihat, yang didengar, yang diraba, yang dicium, semua benda-benda yang ada di langit, di bumi, ini semuanya memerlukan nama, memerlukan terma. Nanti ilmunya namanya ilmu terminologi. Apa aja? Terminologi. Pertanyaan saya, kenapa sesuatu itu harus diberi nama? Untuk apa? Gunanya untuk membedakan yang satu dengan yang lain, sehingga apa yang kita maksudkan tidak salah. Nah, ketika kita tidak paham terma, maka itulah akibatnya TKW dari Indonesia yang bekerja di Saudi sering ditampari majikannya karena kesel majikannya, suruh bikin kopi, bikinnya teh, suruh ngambil piring, ngambilnya pising, suruh mengambil sendok, dapatnya garpu, karena dia tidak tahu. Itulah sebabnya bahwa dalam ilmu terminologi diperlukan suatu nama. Dan nama itu harus dibatasi, artinya diurai, dijelaskan supaya tidak ada kekeliruan. Memang di sekitar wajah kita ini namanya muka, tapi di dalam muka itu ada jidat, ada alis, ada kelopak, ada mata, ada hidung, ada pipi, bergeser sedikit namanya beda. Sama-sama rambutnya, kalau di bawah hidung namanya kumis, kalau di janggut namanya rambut, di dagu ini apa namanya? Jenggot. Kalau di samping cambang. Sama-sama rambutnya, karena tempatnya berbeda. Kalau diketek apa namanya? Ya itulah. Jadi termasuk ketika bentuknya juga berubah, berbeda dari yang aslinya. Untuk membedakan maka harus diberi nama baru. Alat untuk minum namanya gelas, betul? Kalau ada kupingnya cangkir, kalau besar mok, kalau pegangannya panjang namanya gayung. Ya, supaya jangan sampai minta gelas, nanti datangnya bisa gayung, bisa cangkir, bisa muk, kan begitu. Nah, inilah yang semacam ini nasib kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin karena bahasanya baru lahir tahun 45, atau katakan sejak Sumpah Pemuda lah tahun 1928, artinya usianya masih usia bayi. Artinya dalam perkembangannya dibandingkan dengan bahasa Arab yang kita pelajari ini, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa-bahasa kuno. Sehingga akhirnya karena persepsinya itu tidak jelas, maka konsepsi dalam pikiran kita menjadi tidak jelas. Kalau persepsinya salah, maka konsepsinya salah, implementasinya salah, konklusinya salah, aplikasinya kesananya salah semua. Maka sebelum kita berpikir jauh, cobalah kita benahi dulu persepsi itu. Nah, persepsi ini yang mengantarkan kepada persepsi dalam bahasa filosofisnya, bahasa filsafatnya namanya definisi, atau dalam bahasa lainnya namanya al-qaulus syarih, kata yang menjelaskan. Jadi definisi bukan deskripsi, beda lagi. Nah, kita seringkali menghadapi di sini ketika berbicara agama yang diantar dengan bahasa Arab menjadi tidak jelas. Umpamanya, ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya?
bibir, mulut, oke, semenama. Nah, kita dapati di dalam istilah bahasa Indonesia, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah hanya para ulama. Lima takhafuhum, ya wa khafuni, takutlah kepadaku. Ini menjadi bingung. Bahasa Arabnya khafa yakhafu, takut, khosya yakhsha, takut, ittaqa yattaqi, takut, menjadi kacau. Ini sebabnya kita berpikir tidak jelas. Paham nggak? Karena tidak jelas maka kita berpikirnya juga menjadi tidak jelas. Ya itulah makanya kita sering bertengkar memperdebatkan istilah, apakah istilah kafir, apakah istilah non muslim, apakah istilah iman, apa istilah takwa, nggak jelas. Karena semuanya nggak jelas. Ini sebabnya. Makanya kita peringatkan. Ini umpamanya. Satu contoh lagi. Ini pertama karena kita mendefinisikan dulu mana talab, ilhad dan sebagainya. Pernah dengar nggak ketika acara perkawinan itu biasanya tilawatul Quran dulu, ya kan? Biasanya ayatnya apa yang dibaca tuh? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Ini kalimat sakinah, mawaddah, warahmah diucapkan dalam membaca Al-Quran. Lalu pengantin pria perwakilannya menyampaikan sambutan. Mudah-mudahan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian sambutan mempelai perempuan juga dalam penerimaan juga isinya mudah-mudahan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu Pak Naibnya juga kadang-kadang ikut pidato nih, ceramah juga naibnya, isinya sama, sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti dalam khutbah nikahnya sakinah, mawaddah, warahmah, sampai doa penutupnya pun isinya mudah-mudahan pengantin ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Berapa kali tuh diulang-ulang? Berapa kali? Sekali tilawah. Sambutan 2, sambutan mempelai laki-laki. Ketiga, sambutan mempelai perempuan. Keempat, panaib. Kelima, khutbah nikah. Yang keenam, 6 kali diulang-ulang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah langkah sing paham gitu. Dikiranya sakinah rumah itu seperti ini, sakinah kacamata, mawadahnya HP, rahmanya rokok, tiga-tiganya dikantongi, dikiranya gitu. Itu saja sudah jelas, nggak jelaskan. Nah makanya kita dalam membaca Al-Quran juga sama, harus sangat teliti. Jangan lewatkan satu huruf pun. Apakah huruf mad, apakah huruf asli, jangan lewatkan satu huruf pun. Karena semua mengandung makna. Ketika bicara sakinah, itu Allah menyerahkan kepada kita yang membangun sakinah. Bukan Allah yang memberi, tapi bagi tugas. Makanya litas kunu itu fi'lun mudhari' mansubun bi lam. Paham enggak? Wa alamatu nasbihi hadfun nuni wa fa'iluhu dhamirul al-waw. Berarti kita yang membangun sakinah. Baru mawaddah itu akan dijanjikan Allah kalau sakinahnya selesai, Allah berjanji nanti wa ja'ala fi'lu madhi wa fa'iluhu dhamirun mustatarun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila lafzil jalalah. Paham enggak? Enggak paham kan begitu? Nah itu persoalannya. Iya, jadi Allah menjanji kedua, mawaddah dan rahmah. Itu pun kalau sakinahnya selesai. Kalau tidak terbangun, ya cerai, selesai aja. Nah ini kan tidak paham pertama itu.
Kemudian mawadah siapa? Sok ngacung anak-anak putri. Apa mawadah tuh? Anak putra mana? Apa mawadah tuh? Cinta. Iya. Nah itu kan mawadah itu bukan itu. Begini. Tadi saya bilang apa tadi itu? Pindah tempat, tempatnya beda namanya beda, bentuknya berbeda namanya beda. Nah kita ini mawadah menyebutnya cinta menjadi tidak jelas. Padahal maksudnya mawadah itu cinta yang diberikan oleh Allah bagi sepasang suami istri yang sudah menikah dan sudah berhasil membangun sakinah, itu namanya mawaddah. Kalau belum kawin namanya apa? Ya bukan mawaddah. Lah itulah sebabnya kalau kita cinta. Nah itulah. Jadi ini satu pendahuluan aja dulu. Begini, kalau saya baru ketemu dengan gadis-gadis yang manis-manis ini Pak, anaknya sopan, santun, pakai bahasa bebasan, sangat hormat sekali, cantik jelita, saya kagum nggak? Kagum. Tetapi saya belum banyak kenal, hanya tahu sekedar anak itu cantik, sopan dan sebagainya. Itu namanya al-wuddu, belum cinta, namanya al-wuddu. Nah kalau sudah berkenalan, kamu anak mana, orang tuanya di mana, saya sudah datang ke rumahnya, sudah sering SMS-an, sudah muncul kerinduan, kepengen ketemuan, paham nggak? Ini namanya al-ishqu. Kalau sudah tidur bareng namanya al-gharamu. Kalau sudah nikah namanya al-mawaddatu, paham nggak? Nah itulah yang jadi persoalan. Nah kalau al-hubbu siapa? Al-hubbu itu netral. Cinta dunia disebutnya hubud dunia. Cinta akhirat hubul akhirat. Cinta Allah hubullah. Cinta Rasul hubul Rasul. Cinta tanah air hubul watan. Cinta perempuan hubul mar'ah. Itu persoalannya. Nah ini kan tidak ada dalam bahasa kitanya. Itulah sebabnya maka ketika orang menjelaskan khususnya di bidang tasawuf, itu banyak sekali yang tidak jelas. Termasuk ini kitab Al-Hikam juga menjadi satu korban. Ini terjemahannya lebih dari 10 versi terjemahan. Dan saya cek semuanya kacau balau semuanya. Kenapa? Yang menerjemahkannya nggak paham. Makanya Man Ciwarengnya itu dengan sengaja ya kan itu ngundang saya untuk ngaji Al-Hikam ini. Nah, semuanya sudah saya baca dan ternyata ya nggak ada yang pas ya. Bukan menyalahkan mereka, tapi ini lagi menyesali kenapa kitab Al-Hikam yang kita baca sejak saya kecil dulu sudah banyak orang baca ini. Betul kan? Kitab Al-Hikam ini Ibnu Athaillah Askandarani atau Skandrani atau Skandar istilahnya, Al-Iskandar Skandrani, Iskandarani atau Iskandar. Ibnu Athaillah ini sudah lama sekali, sudah ratusan tahun, ribuan tahun, dan sekarang menjadi kitab yang sangat populer di kalangan pesantren. Tetapi ketika menjelaskan satu persatu ya karena kekurangan alat komunikasi kita, bahasanya tidak madai sehingga akhirnya menjadi samar-samar. Itu satu. Jadi nanti kenapa talabun itu ma'a ilha fit talabi, awas, ma'al ilha fit du'a. Ma'ilha fit du'a, doa dalam bahasa tasawuf apa tadi itu? Talabun mashubun bi adabin. Ya, permintaan yang disertai dengan tata kerama sopan santun fi bisatil ubudiyati, dalam wilayah beribadah li janibir rububiyah terhadap Tuhan. Permohonan dengan cara sopan santun dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Lah, ya begini, bisa saja satu istilah itu diperebutkan oleh berbagai macam disiplin ilmu.
Masing-masing ilmu mendefinisikannya berbeda-beda. Mangga hakikat dalam ilmu nahwu definisinya berbeda dengan hakikat dalam ilmu mantik. Betul? Hakikat dalam ilmu balaghah juga berbeda. Hakikat dalam ilmu ilmu tabi'ah, ilmu fisika ya definisinya berbeda. Jadi jangan bingung. Sebab kalau demikian masing-masing masing-masing disiplin ilmu membakukan istilahnya berbeda-beda karena istilah itu dibuat dengan sengaja, disepakati dan dibatasi, ada batasannya. Oke. Kemudian al-ya'su ya, mujiban liya'sika, jangan sampai mengakibatkan kamu putus asa. Putus asa. Putus apa? Apa putus tuh? Tugal, pegot, tugal, apa lagi? Oke. Asa apa artinya? Nun? Harapan, keinginan, asa gitu, asa-asanya gitu. Bahasa apa tuh ya? Sanskerta, asa. Ya'sun apakah dapat direpresentasikan dengan kata putus asa? Dalam bahasa tasawuf, putus asa itu innahu la yai'asu min rauhillah. Ya, la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak mungkin akan ya'as, berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Nah, ini putus asa dengan kafir hubungannya apa? Kenapa Allah mengatakan ya'as itu dengan kafir? Karena ya'as ini adalah sudah tidak lagi mempercayai Tuhan akan memberi lagi. Nah, di sini persoalannya. Jadi oke, begini. Istilah apapun, biar kita cerdas dulu. Istilah apapun dalam bahasa asing ketika dipinjam oleh bahasa Indonesia, dan kalau tidak dijelaskan asal usulnya maka akan menimbulkan kerancuan dalam berpikir. Tetapi kita kadang-kadang juga mencoba untuk menghidupkan bahasa lokal kita, ya kan? Tidak minjam opunten, saya punya sendiri istilahnya. Oke, mana? Seperti bahasa Inggrisnya hospital, bahasa Arabnya apa? Mustasfa, bahasa Indonesianya rumah sakit. Apakah betul kata rumah sakit itu merepresentasikan hospital? Mari kita uji sekarang. Ini bahasa. Kan di Alia ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada ya? Ya, ini bahasa Indonesia dulu. Orang Inggris ketika anaknya sakit, bapak mengatakan, "Oh my child, we are going to hospital." Yuk kita sekarang pergi ke hospital. Anak itu tersenyum, gembira, cepat pakai baju dan mengatakan kepada bapaknya, "Hurry up, cepat, ayo cepat." Dia dengan gembira. Kenapa anaknya gembira? Karena kalimat hospital dalam pikiran itu menimbulkan imajinasi dalam pikirannya bahwa dia akan diperlakukan dengan santun, dengan ramah tamah. Kenapa? Karena hospitality itu artinya keramah tamahan, paham? Nah, orang Arab anaknya sakit, ya waladi namshi ilal mustasfa, wahai anakku, yuk kita ke mustasfa. Mustasfa itu asal kata dari syifa, syifa itu sembuh. Istasfa diikutkan wazan istasfa, mananya mencari kesembuhan. Mustasfa itu dhorof makan, tempatnya orang mencari kesembuhan. Anak itu diajak ke mustasfa, nggak sabar, ayo cepetan, karena di dalam imajinasinya
bahwa dia akan diusahakan untuk sembuh. Tetapi di Indonesia, ayo ke rumah sakit nangis. Apa sebabnya? Yang terbangun di majelis ini adalah rumahnya orang sakit. Ini masuk dalam kajian psikolinguistik, dan ilmu ini ilmu baru. Ya, belum, mungkin di sekolah belum diajarkan barangkali. Ya, bahwa setiap kata, setiap kalimat, psikolinguistik itu juga menampilkan apa namanya, jadi menampilkan sisi psikologinya. Punten, bahasa kalau angin keluar dari bawah namanya apa? Kentut. Sudah? Di bahasa Arab kalau bunyinya tiut itu namanya pes, namanya fusah. Kalau berbet namanya durat. Kenapa berbet durat? Dengan banyak berbet durat, pes, fusah. Itu menampilkan psikologis. Nah, kita tidak seperti itu. Makanya kita mesti makanya saya katakan anak-anak sekalian, titip untuk anak-anak sekalian. Sekalipun Anda sudah bertitel profesor, doktor dan apapun yang terjadi, tetapi ketika engkau tidak menguasai bahasa asing, bisa saja intelektualitasmu belum sempurna. Kenapa? Karena Anda tidak punya jendela untuk menengok peradaban lain. Paham Pak Guru? Nah, itulah persoalannya. Iya, jadi intinya seperti katak dalam tempurung, itu persoalannya. Oke, ini pendahuluan penting sekali. Sebab nanti jangan sampai kita salah paham lagi. Selanjutnya itu alias. Jadi artinya pertama bahwa kita harus tahu bahwa Allah ini menciptakan sesuatu. Katakan sajalah pabrik bikin rokok. Ini seorang pembuat rokok, dia sudah harus bisa menghitung bahwa ini masa berlakunya sampai berapa hari. Betul enggak? Apa namanya? Kalau sudah kelewat namanya apa? Expire. Kalau dulu saya ngatakannya kadaluarsa. Sudah kelewat, barang ini tidak boleh dikonsumsi. Makanya sering sekali lembaga pembelaan terhadap konsumen itu merazia toko-toko banyak menjual barang-barang yang sudah expire. Ini kena hukuman. Jadi artinya bahwa semua itu ada batasan-batasan waktunya. Allah bikin manusia itu ada batas waktunya. Setiap lahir itu sudah ada ketentuan, lahirnya hari ini dan nanti berakhirnya hari ini. Betul. Jadi itulah makanya sudah kita tidak bisa mengelak bahwa kita terikat dengan dimensi waktu. Jadi kalau kita minta sesuatu belum dikabul juga, jangan memaksakan diri, jangan banting piring, jangan banting pintu. Ya kan, ya sudah belum saatnya, ya tunggu. Semua juga perlu saatnya. Nah, itulah makanya Allah mengatakan, Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apa saja kalau sudah jatuh temponya, ya sudah tidak bisa ditunda dan tidak bisa diajukan, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat, ya tepat, exactly tepat pada waktunya. Itu saja. Yang kedua, bahwa jangan dulu putus asa ketika doamu tidak dikabul-kabulkan. Pertama kali kamu harus yakin bahwa apapun yang kau mintakan kepada Tuhanmu, pasti Tuhanmu akan mengabulkan. Ini komitmen. Ya, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ini janji ini ditujukan kepada orang yang betul-betul hanya bergantung kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memproklamirkan diri bahwa ya Allah, tidak ada tempat meminta selain Engkau. Aku tidak akan mengetuk pintu siapapun selagi pintumu belum kau buka. Aku akan tetap berdiri di sini sampai kau buka. Karena pintu siapa lagi akan kau ketuk kalau bukan pintumu ya Allah, hanya Engkaulah kami bergantung segala-galanya. Nah, kalau kamu sudah sampai kepada yakinan semacam itu, Allah pun akan berjanji bahwa percayalah, permintaanmu akan kukabulkan. Itu. Tetapi di penghujungnya, sekalipun Allah menjamin, sekalipun Allah itu menyuruh kita berdoa, sekalipun kita bersungguh-sungguh, tetapi belum saat datangnya, Allah telah menjamin. Tetapi harus kita pahami bahwa nanti yang dikabul oleh Allah belum tentu apa yang kamu inginkan. Sekarang kamu sekolah sanawiyah, pacaran sama teman sekelas, jangan berharap, jarang terjadi kawin sekelas nih. Buang-buang waktu aja tuh. Kerungu beli? Dengar nggak? Iya. Ya bersahabat saja supaya jangan mengganggu konsentrasi belajar. Jarang terjadi. Sampai kamu datang ke tempat saya minta kemat, ada kemat cara apa aja? Jalan guyang. Iya. Iya, ya bagaimanapun juga kita yang kita cintai si A, tapi kok kawinnya sama si B. Cinta sama Maimunah, kok kawinnya sama Juleka. Itu biasa terjadi sehari-hari. Apa yang kita inginkan tetap dikasih, tetapi Allah yang memilih mana yang cocok buat kamu, itu aja kok. Nah, makanya ini satu pelajaran yang saya masukkan di sini. Makanya betapa indahnya ketika kamu meminta kepada Allah, tolong sisipkan kalimat ini. Insya Allah lebih cepat dikabul lagi. Mau nggak? Ya Allah, aku kepengen dapat suami. Ya Allah, aku tidak memilih, biar Engkau yang memilihkan. Sing penting padua salanang. Mau nggak begitu? Mau nggak? Nggak mau. Walau bagaimanapun nanti yang akan dijawab oleh Allah itu seringkali dan bahkan jarang terjadi persis apa yang kita inginkan. Itu dalam perjodohan. Pekerjaan juga. Saya dulu menghayalnya tidak pernah bermimpi jadi kiai kok. Ya kan gitu. Tapi perjalanan hidup saya kok berbeda. Saya minta dibukakan akal pikiran saya minta Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setiap hari nggak tahu perjalanan muter-muter akhirnya mentoknya jadi kiai juga. Ada orang yang kedereng-dereng pengen jadi kiai, ngapalkan ayat-ayat hadis-hadis yang hubungannya untuk tabligh tuh, ya kan gitu. Angger beli payu aja. Kenapa soalnya? Keburu pasang tarif asalnya. Kemahalan lagi tarifnya. Nah, itulah bahwa apa yang kita cita-citakan yang terjadi kok berbeda. Nah, jangan salah paham, ketika yang terjadi persis seperti yang kamu inginkan, itu bukan berarti kamu yang memilih. Hanya saja secara kebetulan pilihanmu pas sama dengan pilihan Tuhan. Itu aja kok persoalannya. Ya. Jadi kita katakan terserah engkau, yang penting aku minta makan, yang penting apa makanannya ya terserah. Kalau kita ini bagaimana dampak psikologisnya, kalau kita tidak belajar tasawuf, ini makanya perlu satu. Kalau kamu tidak belajar tasawuf,
kamu tidak akan pernah merasa bahagia di hidup ini karena selalu kecewa, karena yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Betul nggak? Bapak-bapak pengen anaknya jadi dokter, tiba-tiba jadi tukang becak, kecewa nggak? Kecewa. Bapak-bapak nandur pari, ternyata dimakan kelawar, kecewa nggak? Pertanyaan saya, dari mana datangnya kekecewaanmu? Jawabannya tadi, karena yang kau inginkan tidak tercapai. Nah, sebetulnya kamu tercapai, tetapi tidak persis apa yang kamu inginkan, dipilihkan oleh Allah yang lebih baik. Ini satu pelajaran bagi anak putri. Udah pacaran, sudah tunangan, tiba-tiba ketangguhan, tunangannya itu berselingkuh di perapatan. Wah, pingsan nggak? Pingsan nggak? Wah, blek lojot. Ya Allah, kecewa. Sampai di kertas maya ada yang langsung beli begon, diminum begon tuh. Matinya enggak, ampeknya aja akhirnya. Karena kecewa. Tapi kalau kamu paham dengan ketentuan ini, malah kamu akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyelamatkan diriku. Ya, belum kita kawin engkau sudah bukakan keburukan calonku itu. Bayangkan kalau seandainya dia berselingkuh setelah kamu kawin, kayak apa kamu nanti? Terima kasih ya Allah, engkau pilihkan yang terbaik. Kan gitu, paham? Ya itulah persoalannya. Jadi ini bukan hanya muter-muter kalimat memahami aja, tapi dampak positif bagi membangun kebahagiaan pada diri kita sendiri. Jadi akhirnya apa? Ya sudah, saya mintanya Kasana, tiba-tiba dapatnya Juleka. Yuk kita tafsirkan, berarti Allah memilih yang lebih baik. Itu saja kok, betul? Oke, yang kedua langsung saja soal tentang waktu. Ya, tentang waktunya kapan. Tadi tentang memilih itu firman Tuhannya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar maka lahumul khiyarah. Shadaqallahul azim, bahwa Allah mencipta dan Allah yang memilih, mereka tidak punya hak pilih. Allah yang memilihkan semuanya. Pasti yang terbaik. Kemudian apabila kita ini Allah menjamin bahwa semua doa kita akan dikabul. Ini kata Nabi Muhammad, bagaimana sih maksudnya? Jadi pengkabulan itu ada 3 alternatif mungkin terjadi waktu dikabul. Kata Nabi, ma min da'in illa huwa baina ihda salasin. Setiap orang yang berdoa, maka pengkabulannya itu ada 3 alternatif. 1, imma an tu'ajjala lahu talibatuhu. Pertama adalah dipercepat pengkabulannya, apa mintanya langsung dikabulkan. 1. Yang kedua, wa imma ayyudakhara lahu thawabuhu. Yang kedua, diterima tapi disimpan pahalanya untuk dia nanti. Yang ketiga, wa imma an yusrafa anhu minas su'i mithluha. Yang kedua, sengaja dia dialihkan kepada sesuatu yang lebih baik supaya jangan dia terjebak pada kesalahan keburukan itu. Jadi termasuk nanti ketika doamu dikabulkan, dan untuk kepada para ustadz ini, jangan merasa bangga antum min minal mustajabat, daripada bahwa Anda merasa aku sekarang sudah jadi waliullah karena doaku langsung dikabul. Tidak mesti pencepatan kabul itu sebagai bukti kedekatanmu dengan Tuhan. Mungkin gak ada orang miskin datang minta kepada saya
lalu segera saya ambil uang. Nih, udah sana. Tahu sebabnya apa? Pengemis itu banyak boroknya, banyak lalatnya, baunya busuk. Hebat nggak itu? Hebat nggak? Memang artinya apa? Akan terjadi malaikat itu melihat ada orang pendosa berdoa cepat dikabul oleh Allah. Malaikat bertanya, masa pendosa dikabulkan begitu cepat? Kata Allah, aku tidak suka mendengarkan suaranya itu. Paham? Sebaliknya bagi bapak-bapak guru yang mengabdi kepada Allah di sini, mendidik anak-anak kita dengan tulus ikhlas ini, kodonya enggak dikabul-kabul. Juga jangan bersedih hati ya. Bisa saja terjadi bahwa orang yang soleh, seorang guru yang bijaksana, yang betul ikhlas, bahkan sampai waliullah berdoa bertahun-tahun dan tidak dikabul-kabul. Sampai ujung-ujungnya para malaikat-malaikat itu protes kepada Tuhan, ya Tuhan kami ini orang betul-betul mencintaimu. Kenapa doanya tidak segera engkau kabulkan ya Allah? Allah menjawab, wahai malaikat, aku tahu dia mencintaiku dan aku juga sangat mencintainya. Lalu kata malaikat, kenapa tidak dikabulkan? Karena aku masih suka mendengarkan tangisannya. Makasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi bahwa doa itu ada 3 macam. Yang pertama langsung dikabulkan, yang kedua sengaja disimpan oleh Allah, yang ketiga doa itu dialihkan. Baik, untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada adik-adik sekalian, kepada siswa kelas 10 full day, baik yang laki-laki maupun perempuan, untuk memberikan pertanyaan. Waktu tempat kami persilakan. Anak putri saya bertanya, mau tanya cinta juga boleh. Kalau enggak tanya ke anak putra, sok. Kalau enggak langsung gurunya. Nanti terakhir ada pertanyaan dari Pak siapa tadi? Dibacakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai, saya mau bertanya. Kan saya pernah ditanya sama seseorang apa cita-cita saya, terus saya jawab, tapi orang tersebutnya tuh kayak ngeremehin tak kayak gimana gitu, terus minta apa?
minta sarannya buat menyikapi pernyataan dari orang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam hal ini saya ingin mengatakan kamu jangan berkecil hati ketika orang lain meremehkan dirimu. Mungkin orang itu melihat dari latar belakang kekayaan orang tuamu, umpamanya pengen jadi dokter, umpamanya gitu kan. Ternyata orang tuanya tukang beca, kan ditertawakan orang, ngelamun sih nama, kan gitu. Itu mah bukan cita-cita, nok ngayal namanya kan gitu. Bisa terjadi kan gitu. Dalam kesempatan ini tolong kamu jangan sekali-kali terpengaruh dengan komentar orang lain. Ketika komentar itu masuk dalam pikiranmu, ini sangat berbahaya karena bagaimanapun bisa mematahkan semangat kamu. Ini terkadang bukan orang lain, Pak, yang menghancurkan orang tua kita sendiri. Yang tiap hari kita digoblok-goblok, tol itu masuk ke dalam pikirannya, membangun imajinasi sehingga menjadi goblok. Dia orang tuanya yang ngomongin bahwa semua kalimat yang masuk ke dalam anak-anak kita itu akan diolah dalam logika dia dan disimpulkan, lalu akhirnya menjadi langsung drop, kehilangan semangat untuk hidup ini dan kehilangan kepercayaan diri, self confidence menjadi hancur lebur semasa itu. Jadi ketika engkau mendengarkan orang meremehkan cita-citamu, katakan wait and see, tunggu dan kita buktikan, gitu dong, betul? Iya, jangan kecil hati, lihat gimana lagi. Saya barusan menikahkan seorang dokter perempuan. Saya mengawinkan di Sukagemiwang tuh. Dia memang bercita-cita pengen jadi dokter. Bapaknya tukang beca. Ini beneran. Ya doa dia dikabul. Caranya gimana? Pemda Indramayu ada kebijakan memberikan beasiswa kepada anak-anak Indramayu yang jenius, yang cerdas, dibiayai. Kebetulan dia mendapat ranking, dibiayai Pemda sampai jadi dokter. Mustahil enggak? Di dunia tidak ada yang mustahil. Kalau menang jajal apa dingin. Ya. Dalam berjuang jangan dulu mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Maju saja dulu. Dan ini saya ingin membangkitkan semangat anak-anak kita. Andaikan kamu bertujuan belum juga tercapai, jangan pernah mengatakan aku gagal. Katakanlah keberhasilanku sementara ditunggu, ya, ditunda dulu, keberhasilan yang tertunda. Jadi bahwa kapan kamu gagal? Ketika kamu sudah berhenti, tidak lagi berupaya, itu namanya kegagalan. Terima kasih. Setuju? Keprok dong. Saya ulangi, kamu tidak akan pernah gagal. Baru kamu disebut gagal ketika kamu berhenti untuk terus berupaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin bertanya yang berkaitan dengan jodoh ini. Kadang-kadang sering banyak orang yang bertanya-tanya gitu. Dan katanya tidak usah khawatir. Kalau tidak salah dari Quran atau hadis ada ada makna bahwa orang baik akan mendapatkan orang baik. Katanya gitu ya. Nah, kalau misalnya
ada seorang alim yang ternyata mendapatkan seorang pelacur gitu misalnya. Apakah itu juga termasuk orang baik mendapatkan orang baik gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi berkaitan dengan ada pendosa dan orang alim gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi, karena kita tidak bisa melihat bahwa seseorang yang dikabulkan dosanya itu belum tentu dia orang yang paling dekat dengan Allah gitu kan. Ya, doanya dikabulkan oleh Allah itu belum tentu dia orang yang dekat dengan Allah katanya. Sementara misalnya orang yang seperti tadi digambarkan oleh Pak Kiai, seorang yang alim, berdoa, rajin, kemudian mungkin sodakoh rajin, tetapi kok doanya tidak dikabul-kabulkan gitu. Yang ketiga ini berkaitan dengan pilpres ini Pak Kiai. Ini ada pesanan mungkin ya ini. Karena sekarang sedang rame mungkin di media sosial, menjadi bahasan yang sangat menarik, fenomena pilpres saat ini gitu. Seolah-olah ada anggapan bahwa kalau kita memilih misalnya salah satu pasangan calon, oke lah misalnya saya sebutkan misalnya 01 saja, saya memilih 01, maka keislaman saya itu dipertanyakan gitu. Di mana keislaman saya gitu. Padahal kalau dulu-dulu yang namanya pilihan-pilihan itu menjadi sebuah hal yang lumrah, hal yang wajar, tidak sampai mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang ukhrawi lah dulu istilahnya mungkin begitu. Itu hanya pilihan kita dalam berdemokrasi, silahkan pilih mau 1, 2 atau 3 gitu. Tapi seolah-olah sekarang ada anggapan bahwa kalau saya pilih 01, keislaman saya itu dipertanyakan gitu, karena sudah ada mungkin framing bahwa 02 itu mewakili umat Islam yang apa ya, yang mungkin ada anggapan juga umat Islam yang tertindas lah gitu. Ya, itu saja mungkin Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan yang ketiga tadi sudah saya baca. Ini kita lagi kajian tasawuf ya. Jangan pernah merasa berhutang budi kepada siapapun. Karena kita dikasih gaji, dikasih makan oleh ini. Kesetiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi aku makan dan dialah yang memberi aku minum. Walladzi yumituni wa yuhyin. Dia yang menghidupkan aku, dia yang mematikan aku. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Jadi kita jangan merasa tepok seliro, kalah belenak karena orang itu berjasa, enggak ada urusan. Kita kembalikan semuanya, yang hebat hanya Allah, yang berjasa hanya Allah. Itu tuntutan kita, orang yang hatinya sudah jernih. Sekalipun, nah ini akan saya jawab dulu. Anak-anak sekalian, kamu disuruhkan oleh Allah untuk sopan dengan orang tua kan? Tidak boleh membentakkan. Wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma. Ya kan gitu? Wa bil walidaini ihsana. Kenapa Allah menyuruh kamu berbakti kepada orang tua? Hah? Apa sebabnya? Sok jawab salah satu nih, yang paling ujung nih. Bapak dia yang jawab deh, kenapa? Kenapa kita disuruh berbakti pada orang tua? Masa nggak bisa jawab? Masa madrasah aliyah negeri nggak bisa menjawab? Anak-anak kita, putranya anak.
Ragu, barangkali ketangguhan bodohnya. Pasti jawabannya karena orang tua kita itu hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, mengandung kita berbulan-bulan, ya kan gitu. Wa fisaluhu fi amaini, 2 tahun lamanya kita menyusu sama ibu, betul gitu ya. Yang jadi pertanyaan, ketika bapakmu atau ibumu tidak sayang kepada kamu, terjadi perceraian ibumu dan bapakmu, bapakmu nggak tahu pergi kemana, tidak pernah membiayai kamu, tidak pernah sayang sama kamu, tidak pernah membiayai sekolah kamu, dia keliling se-Indonesia, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, puas-puas sendiri. Oke? Saya bertanya, ketika bapakmu tidak sayang, kamu ditinggalkan bapakmu begitu saja, saya bertanya, haruskah engkau hormat kepada bapakmu? Di situ kamu mengatakan tidak perlu, betul nggak? Nah itu makanya kita setianya hanya kepada Allah. Yang penting tidak perlu alasan. Allah nyuruh saya hormat, saya bakti, tidak ada urusan bapakku berjasa atau tidak berjasa, sayang tidak sayang, saya melaksanakan perintah is perintah, nggak ada bersalah. Itu yang hebat, betul nggak? Itu yang jadi persoalan. Maka jadi nilai ibadah kita, memilih kita nggak usah bicara tentang pilpresnya ya. Kita ingin begini, ada beda enggak? Ada 3 kasus, ada beda atau tidak kita menolong orang yang tidak pernah kenal. Dia baru kenal hari ini dan dia minta tolong, langsung kita tolong. Satu kasusnya, oke? Yang kedua, kita menolong orang yang dulu pernah berjasa kepada kita, yang pernah mengupayakan saya sampai jadi pegawai negeri, jadi guru madrasah aliyah di sini. Oke. Dan yang ketiga, ada orang yang dulu pernah menjahati saya, ketika dia sedang susah kita bantu juga. Sama enggak ini 3 kasus ini? Mana yang paling hebat? Yang ketiga, bahwa kita berbuat baik kepada sesama, tidak ada urusan dengan jasanya, tidak ada urusan dengan kejahatannya. Kita melihat orang susah, kita tolong karena ini perintah Tuhan. Selesai kan? Hebat nggak begitu? Nah, ketika kita menolong karena kalah belenak, dulu dia pernah menolong saya, masa dia butuh tidak bisa menolong, maka pertolonganmu itu, kebaikanmu itu bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan orang itu. Oke? Yang pertama, menolong orang yang baru kita kenal, tidak kenal, baru ketemu. Ada 3 kasus lagi dari yang contoh pertama ini. Pertama, kita bantu orang susah itu, tapi saya tunda nunggu nanti jam 12 Pak, nanti jam 12 siang, karena jam 12 siang akan ada tamu banyak. Jadi saya mau menolong dia, menunggu setelah banyak tamu. Catat, sudah oke? Yang kedua, saya menolong orang itu karena dia orangnya kurus kering, bilangnya belum makan 3 hari, saya kasihkan sambil menangis. Oke? Yang ketiga, yang minta tolong itu badannya bau busuk, bau ketek, bau keco, ya. Akhirnya segera saya kasih dengan secepatnya, ini uang cepat. Sama enggak? Di situ kita harus jelas. Apapun yang kita lakukan tidak ada artinya kalau bukan karena Allah. Maka kita memilih apapun, kita membeli apapun, kita menolong siapapun, tidak ada kecuali kalau kita betul-betul bertuhan, semuanya lillahi, fillahi, dan billahi, dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Itu pertanyaan 1. Ya, oke? Kesetiaan kita ini sebetulnya secara syariat ini mah, kita setia itu kepada negara, bukan kepada pemerintah. Pemerintah silakan berganti, nggak ada masalah.
tapi negara jangan diganti. Paham? Itu udah selesai. Ya, oke. Yang kedua apa pertanyaan? Lupa lagi. Coba diulangi yang kedua pertanyaannya gimana? Jodoh. Oh, jodoh. Situ. Ya. Ini saya tebak ya. Ini mungkin terinspirasi dari ayat Al-Qur'an at-thayyibuna lit-thayyibat, ya kan? Wal khabithuna lil khabithat dan sebagainya. Jadi orang baik ketemu orang baik, orang jahat ketemu dengan orang jahat. Begitu kan? Itu. Jadi dengan peribahasa yang mengatakan bahwa at-tuyuru ala ashkaliha taqa, bahasa orang Mesirnya at-tuyur ala ashkaliha taqa, bahwa burung akan berkumpulnya dengan sejenisnya. Kata orang Inggrisnya every bird will join with his flocks. Semua burung akan berkumpul dengan flock, with his flock, dengan sejenisnya. Burung gereja kumpulnya dengan siapa? Burung dara, burung blekok. Itulah pemahaman kita tentang ayat itu. Di sini dan itu para mufassirin di kitab-kitab tafsir itu mengatakan seperti itu. Ya, itu ayatnya begitu, penafsirannya seperti itu. Oke? Yang saya pertanyakan, realita di lapangan, seorang nabi namanya Nabi Lut, Nabi Ishak, istrinya bener nggak? Oke? Sekarang Masyitah imra'atun salihah wa kanat zaujuha Fir'aun, istrinya seorang salihah, suaminya Fir'aun, orang yang ngaku Tuhan. Terjadi enggak? Lalu kalau begitu tidak terbukti dong. Nah, kalau itu tidak terbukti, ya cobalah cerdas sedikit, coba kita menafsirkan dari sisi yang lain. Itu maksudnya kalau begitu, bahwa omongan-omongan yang kotor itu pasti keluarnya dari hati yang kotor. Ucapan-ucapan yang mulia itu pasti keluarnya dari hati yang mulia. Orang yang ngomongnya kiri cemera gento itu berarti di hatinya ada kandang binatangnya. Kok susah banget sih? Ya kita harus cerdas. Kalau tidak realistis, tidak terbukti, coba kita menafsirkan dari sisi yang lain begitu. Oke. Terus yang pertama apa lagi, lupa saya. Yang ketiga apa lagi terus? Ya, mau sekalian tiga partnya jadi bingung saya mengingatnya. Oh iya, orang pendosa tapi doanya dikabulkan. Ya. Yaitu tadi saya uraikan, ada orang saleh min auliyaillah, kekasih Allah, dia sangat mencintai Allah, Allah juga mencintainya, bertahun-tahun berdoa tidak dikabul. Oke. Sampai malaikat protes, ya Allah, kenapa itu kekasihmu nggak dikabul-kabul, kasihan. Iya kan, Allah bilang bahwa aku juga cinta sama dia kok. Malaikat tanya, kenapa cepat dikabul? Ya karena aku masih suka mendengarkan suaranya. Andai kan di sini ada seorang putri kita yang menjadi kekasihku, contoh ini mah, contohnya ada yang menjadi kekasihku, betul nggak? Datang ke rumah, Kang, jaluk duit ya Kang, nggak penok, tuku kudung, tegal gubuk, pira regane, 200. Oke. Masuk akal nggak? Seorang kekasih datang minta uang, saya kasihkan uang, terus saya suruh pergi? Tidak mungkin. Mene dodok dingin, wis mangan durung sirane. Percaya enggak? Li ben waras mimine nok, waras. Kucing ka wis leran, durung kucing ka. Iya. Gedang ning ngarep ka wis montong ka wis diketebang durung kan ka. Encang ganjaluk gedange mene. Sampai hal yang sepele-sepele saya tanyakan.
Untuk apa? Karena aku ingin ngobrol dengan kamu, wahai kekasihku, berlama-lama. Apa kamu pengen cepat-cepat ngobrolnya gitu? Itulah makanya diperlambat itu karena aku masih suka melihat kamu. Datang pagi jam 8 baru saya kasih uangnya jam 4 setelah ngobrol seharian. Saya nanya, kamu suka enggak saya ajak ngobrol? Nah, itu persoalannya. Itu persoalannya. Jadi sehingga seorang kekasih Allah ketika doanya tidak dikabul-kabul, tidak pernah berputus asa. Kan begitu persoalannya. Nah, lalu akhirnya ada enggak orang yang pendosa cepat dikabul? Ada. Allah mengatakan wa yadnusu madzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Iya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ketika mereka sudah melanggar semua aturan, mereka berfoya-foya, mereka melanggar semua larangan. Fatahna alim abwaaba kulli syai', semua kesempatan pintu terbuka, dia kaya raya. Tetapi apa? Sengaja lagi diunclang suruh tinggi, nanti dijatuhkan supaya remeket temenanan. Ini juga makanya kita jangan terlalu bangga ketika kita lagi makmur, lagi senang dan kitanya sedang dalam keadaan penuh kemaksiatan. Sadarlah wahai sahabat-sahabatku semuanya, jangan kau merasa bangga lagi disayang sama Allah, rezeki kamu lancar, harta berlimpah ruah, tapi engkau melakukan kemaksiatan yang tak terhingga. Waspadalah, engkau sedang dalam wilayah yang sangat berbahaya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.